Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading lagi Aquarius. Kali ini kita akan bertemakan tentang pesan khusus yang akan kamu terima dalam waktu dekat ataupun saat ini ya. Tapi ingat buat Aquarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik Aquarius. Sebelum kita mulai, aku akan berdoa buat Aquarius semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik Aquarius, kita shuffle dulu kartunya. Di awal ini kita akan membacakan pesan buat Aquarius, pesan khusus ya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat Aquarius semua yang berada dalam suatu kondisi ataupun masalah ya. Oke. Kita akan lihat, akan shuffle kartunya. Kamu rasakan buat Aquarius, kita ulang kembali di sini. Apa yang tersirat dari kartu-kartu ini? Pesan apa yang akan kamu dengar? Oke. Pesan apa yang kamu dengar buat Aquarius? Ini dia. Oke. Nah, oke ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang ya. Oke. Aquarius ini energi banyak orang, baca secara general, jadi bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali ke baca ya. Oke, buat Aquarius, kita di sini bercerita tentang pesan khusus untuk hidup kamu ke depan. Ya, boleh dikatakan ini bagi kamu yang memiliki masalah dan ingin ada perubahan dalam hidup kamu. Semoga apa yang di sini kita sampaikan untuk pesan buat kamu bisa menjadi suatu acuan buat kamu ya untuk merubah diri kamu. Nah, di bottom of the deck kita ada lihat di sini. Kita sebenarnya tidak takut gelap. Kita cuman takut pada apa yang ada dalam kegelapan itu. Nah, ini kata-katanya dalam banget ya. Intinya sebenarnya kita itu tidak takut gelap. Nah, sebuah contoh, kalau gelap itu kebanyakan anak-anak takut ya. Takutnya apa coba? Dia nggak ngeliat, dia takut nanti tahu-tahu yang dipegang dia benda asing gitu ya. Nah itu, ya mungkin apalagi anak-anak sekarang yang suka lihat nonton-nonton ada hantu lah inilah gitu ya. Dia takut di kegelapan itu. Itu. Jadi sebenarnya saat kita sudah berpikir, wah gelap ya nggak apa-apalah gitu ya. Nah, bukan gelapnya yang kita takutkan, cuman yang ada dalam kegelapan itu ya, itu yang kita takutkan. Tapi setelah kamu bisa menyadari bahwa ya semua akan membaik saat saat ada gelap gitu ya. Saat ada gelap pasti terbitlah terang ya, seperti itu. Harus kamu tahu. Begitu halnya dengan masalah ataupun hidup kamu yang saat ini lagi ya lagi nggak enak-enak gitu ya. Kayak ada sedih, galau. Ya mudah-mudahan nanti cepat hilang sedih dan galaunya dan muncullah kebahagiaan kembali. Oke, Aquarius. Itu. Dan kita akan melihat kartu pertama apa yang terbaca di sini. Lihat cermin sejenak. Lihat di cermin tersebut ada orang hebat yang sukses. Ya. Jadi saat kamu merasakan bahwa wah aku ini kayaknya nggak pernah sukses, kayaknya aku nggak pernah beruntung gitu ya. Coba kamu lihat di cermin. Apa yang salah dari diri kamu? Sebenarnya nggak ada yang masalah. Hanya saja pemikiran kamu yang salah. Harusnya kamu berpikir, ah aku berhak nih bahagia, aku berhak untuk sukses. Ya caranya gimana? Ya berjuang dong gitu ya. Usaha gitu. Itu ya intinya. Jadi di cermin itu kamu akan bisa lihat, wah ternyata aku seperti ini ya. Ternyata aku ini belum ada apa-apanya. Aku harus bisa mengejar.
mengejar suatu kesuksesan impian aku. Ya dengan cara ya aku harus berusaha, aku harus berjuang. Itu yang bisa kamu dapatkan di sini ya, kesimpulannya. Oke. Aquarius, apalagi di sini yang akan terbaca? Hidup itu bukan berkompetisi. Gak ada urusan siapa yang duluan sampai. Karena biasanya yang paling cepat sampai itu yang paling rentan tersesat. Karena belum ada yang kasih tahu jalannya. Iya. Jadi intinya di sini kita jangan terburu-buru. Slow aja, slow down. Jadi intinya apa yang kamu inginkan? Kamu ingin mengejar apa? Ya jangan terburu-buru karena terburu-buru itu adalah perbuatan setan gitu ya. Itu intinya kita coba berpikir dia akan bertahap. Contoh kita, wah aku kayaknya pengen beli mobil. Prosesnya apa? Sebelum kita membeli mobil, kalau kita mau beli cash, otomatis kita hanya cukup menyediakan uang dan KTP. KTP gunanya apa? Ya untuk surat-surat kita, untuk atas nama STNK dan BPKB-nya, ya itu. Dan begitu juga halnya saat kita menginginkan uh, pengen punya mobil nih, tapi aku nggak punya uang. Ya caranya apa? Ya kredit. Yang dibutuhkan apa? Uang muka, KTP, kartu keluarga dan lain-lainnya gitu ya. Itu aja sih yang penting. Jadi dan kamu harus bertahap. Itu tahapan yang bisa kita ambil ya pelajarannya. Intinya di sini kita tidak, wah dia itu punya mobil, kapan dia aku bisa beli mobil, sementara kamu nggak mampu gitu loh. Jadi kalau kamu tidak mampu jangan kamu paksakan, karena itu juga akan menghancurkan hidup kamu nanti ke depannya, ya. Jadi hidup itu bukan berkompetisi. Kompetisi ya siapa yang kaya, siapa enggak. Siapa yang memiliki mobil, siapa yang enggak, bukan begitu. Jadi intinya lakukanlah apa yang pantas kita lakukan untuk hidup kita, tinggalkanlah hal-hal yang tidak pantas untuk kita lakukan untuk hidup kita. Ya, itu intinya. Aquarius, oke. Nah, apalagi di sini yang akan terbaca? Aku tahu kok ini nggak mudah. Masalahnya kayak nggak habis-habis. Dan semuanya tuh nguras tenaga banget. Kalau aku bisa lewatin ini artinya aku hebat. Aku bangga sama diri aku. Iya, sama halnya. Saat kamu bercermin, wah ternyata aku hebat. Aku bisa menyelesaikan semua masalah. Ya. Walaupun masalah itu nggak mudah sih gitu. Tapi saat kamu sudah berpikir, wah ini gampang, ini masalah sepele ya. Justru dengan begitu, kamu akan merasa itu sangat dimudahkan sekali jalannya nantinya. Oke. Dan aku yakin kamu akan bisa melewati semuanya. Apapun itu, tentang pekerjaannya kamu ataukah tentang eh, hubungan percintaan kamu, aku tahu kamu pasti akan bisa melewatinya. Walaupun mungkin kamu dikhianati, walaupun dia menghadirkan orang ketiga, tapi saat kamu sudah berpikir bahwa ya ini terjadi karena Tuhan sayang sama aku. Ini terjadi karena dia bukan yang terbaik buat aku. Itu aja sih simpelnya pemikirannya. Jadi semua itu akan lebih gampang lagi saat kita menjalankan hidup. Saat kita sudah berpikir positif. Bukan justru jangan gini, wah aku sayang sama dia, aku cinta sama dia kak. Kenapa dia tega ya begitu sama aku kak? Kenapa ya selama ini aku sudah berjuang buat dia kak gitu ya. Aku sudah habis-habisan buat dia kak. Tapi ternyata ini balasan dia terhadap aku kak gitu ya. Nah sebenarnya saat kamu sudah mengikhlaskan, aku ikhlas. Kalau memang itu yang terjadi buat diri aku ikhlas. Dan aku berharap, artinya Tuhan akan berikan yang terbaik buat aku nantinya. Dan aku tahu Tuhan berikan ini alasan kenapa ini terjadi pada diri aku. Artinya dia bukan yang terbaik. Dan artinya akan ada seseorang yang akan datang kepada kamu yang mungkin lebih baik dari dia. Nah, seperti itu. Ya. Seperti itu ya, Aquarius. Apalagi di sini yang akan terbaca. Kalau ada masalah, lebih baik hadapi dengan elegan. Kalaupun harus lari dari kenyataan sejenak, itu nggak apa-apa. Asal tahu jalan pulang. Nah, intinya. Adapun masalah tetap harus kamu selesaikan, tidak bisa kamu lepas. Saat kamu lepaskan, itu pasti kepikiran nantinya sama kamu. Saat tidur, saat kemanapun kamu pergi, itu pasti akan kepikiran.
Begitu juga halnya dalam hal kamu yang meninggalkan seseorang gitu ya. "Wah, aku udah nggak suka lagi nih sama dia, Kak," gitu. "Aku udah ilfil sama dia, Kak. Ya udah aku tinggalin aja dia, Kak, tanpa pesan," gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak baik ya. Seharusnya kamu selesaikan. Tetap kamu katakan kepada dia kalau seandainya kamu tidak menyukai dia lagi, katakan, "Aku tidak menyukai kamu lagi." Jangan seperti itu, kayak kayak memvonis sesuatu ya, atau dengan secara halus, "Gimana ya kalau kita break dulu? Aku pengen sendiri dulu. Aku pengen merenungi dulu. Apakah hubungan kita ini akan bertahan atau tidak?" Gitu ya. "Aku mencoba untuk mencari jawabannya dulu ya," gitu. "Dan aku harap kamu jangan menunggu aku. Kamu boleh tentukan hidup kamu sendiri." Begitu. Nah itu. Karena apa? Saat, kita mencintai seseorang nantinya, saat dia bahagia dengan orang lain, kita pasti akan bahagia juga. Itu yang dinamakan cinta. Tapi saat kita melihat seseorang yang kita cinta itu bahagia dengan orang lain, tapi kamu sakit hati, nah itu bukan cinta, itu adalah obsesi. Ya, itu. Ini pesan khusus buat kamu ya Aquarius. Semoga bisa kamu pahami. Oke. Dan apalagi di sini? Rendah hati harus harus, tapi jangan rendah diri. Kita merasa tidak pantas, tidak layak, tidak mampu. Nah, itu harus benar-benar kamu hilangkan. Rasa rendah hati, rendah diri itu berbeda ya. Beda-beda tipis. Rendah rendah hati itu kamu pasti tahu. Rendah diri, ya kamu jangan merendahkan diri kamu. Gitu, ya. Apapun yang terjadi, seumpama kamu mungkin orang yang susah, mungkin orang yang ekonominya itu di bawah lah, menengah ke bawah. Kamu jangan beranggap kamu susah. Kamu harus selalu bersyukur, kamu masih diberikan kesehatan, kamu masih diberikan bisa hidup dengan nyenyak tidurnya gitu ya. Itu artinya kamu masih diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu ke depannya, untuk bisa merubah kondisi kamu yang tidak punya apa-apa menjadi yang punya apa-apa. Begitu ya. Oke, buat Aquarius. Jadi intinya kamu jangan rendah diri harus rendah hati harus gitu ya. Rendah diri jangan. Rendah hati itu ya selalulah berbuat baik. Rasakan empati kepada lingkungan sekitar. Tunjukkan kalau kita itu juga bermanfaat untuk orang banyak. Ya, seperti itu. Oke, buat Aquarius. Kita akan lihat di sini. Buat kamu yang ingin personal reading atau coaching Aquarius, hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Aquarius, kita akan shuffle kartunya ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang agak keras ya, tapi nggak mungkin ya kita stop karena nanti akan hilang lagi energinya. Ya, aku kalau udah stop itu ya, nyambung lagi nanti itu agak sulit nyambungnya karena udah nggak tahu lagi ceritanya seperti apa gitu loh. Karena beginilah kalau kita membaca tarot ini suka apa ya? Kayak harus fokus gitu. Adapun nanti yang ribut-ribut ya abaikan aja ya. Oke. Buat Aquarius, kita akan cek lagi di sini. Apalagi yang akan terbaca. Oke. Ini banyak sekali ya. Kita ambil lagi satu ya. Nah, sudah selesai. Ini kita akan lihat zodiaknya dulu ya yang terkoneksi dengan kamu. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Justice juga di sini, ada Libra, ada Aries, Leo, Sagi, masih elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang dilihat dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Ini artinya energi kamu
Oke, baik. Kita akan lihat di sini di bottom of the deck-nya kamu. Kamu di sini akan merasakan suatu hal yang begitu sangat membahagiakan. Artinya apa? Kamu akan menjadi seorang yang sukses. Nah, di sini kenapa aku katakan kamu sukses di sini? Karena kamu sudah menerima pesan-pesan khusus tadi dan kamu terapkan dalam kehidupan kamu. Dan akhirnya kesuksesan itu akan menjadi milik kamu. Apapun itu. Sukses di sini arti kata dalam hal percintaan, dalam hal finansialnya kamu, aku melihat di sini kamu akan sukses. Walaupun di awal beban berat itu selalu datang, tapi kamu selalu selalu bisa menyelesaikannya. Karena apa? Kamu sudah merasakan, wah ini pesan buat aku. Aku harus bisa menerapkan untuk diri aku sendiri. Agar hidup aku ke depan bisa lebih bahagia lagi. Bisa lebih sukses lagi. Itu ya. Dan di sini aku melihat, hidup kamu akan penuh dengan keseimbangan. Ada sesuatu yang keadilan yang datang kepada hidup kamu ya. Yang mana kamu dulu pernah dikhianati atau disakiti. Disinilah kamu mendapatkan keadilan itu. Hidup kamu akan bisa lebih berharga lagi nantinya. Ya, keseimbangan yang kamu cari-cari selama ini akan kamu dapatkan. Oke. Hal baik, hal positif dan negatif itu akan kamu rasakan. Jadi hidup kamu itu kayak lebih tertata rapi nantinya dan tidak monoton lagi. Itu ya, itu yang aku lihat di sini. Buat Aquarius. Apalagi di sini yang terlihat? Di sini ada King of Wands. King of Wands ini menggambarkan akhirnya kamu itu bisa merasakan menjadi seseorang yang berguna, bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Dan kamu selalu merasakan suatu power yang kuat ya, keinginan atau kemauan cukup kuat, kepercayaan diri kamu di sini yang cukup kuat, sehingga itu juga yang menumbuhkan rasa percaya diri kamu di mana wah aku harus mampu nih, aku harus bisa nih. Semua apapun yang terjadi dalam hidup kamu itu kamu selalu menyelesaikannya dengan baik. Karena kamu sudah menerima pesan-pesan tadi dan itu sudah kamu rasakan sekali. Oke. Dan ini ada Nine of Pentacles. Ini menggambarkan kamu orang yang sudah tinggal menikmati gitu loh, menikmati apa yang sudah kamu lakukan ataupun perjuangan kamu. Bisa dikatakan di tahun 2023 nanti bisa ya kamu akan mendapatkan ataupun menuai hasil itu. Oke. Aquarius. Ada hasil yang kamu dapatkan dari perjuangan-perjuangan kamu selama ini. Kamu di sini akan terlihat tinggal menikmati hasil, kamu akan enjoy sekali di sini. Ya. Tapi benar-benar kamu harus ada transformasinya ya. Dan di sini kamu harus juga belajar, harus banyak belajar sih. Dan kamu melihat masalah-masalah yang sudah kamu lewat itu adalah pembelajaran buat kamu. Itu yang menjadi yang memotivasi kamu ya untuk bisa bangkit ataupun berubah hidup kamu. Itu yang aku lihat ya. Buat Aquarius. Banyak hal di sini yang akan kamu pikirkan ke depannya bahwa aku seperti ini, aku ingin seperti itu, aku ingin seperti ya, seperti dulu yang dimana aku merasakan kebahagiaan dan itu akan kamu rasakan. Secara kamu baru menyadari, wah hidup ini penting ya, hidup ini harus diperjuangkan ternyata. Tidak harus kita hanya melihat masalahnya aja. Ternyata di balik masalah itu pasti ada hikmahnya gitu loh. Itu yang kau pikirkan. Dan di sini ada Two of Wands. Di sini kamu akan merasakan apa yang kamu inginkan akan kamu pegang, akan kamu dapatkan di sini. Ini kan ibarat bola dunia ya. Bola dunia. Dunia sudah dalam genggaman kamu. Jadi artinya saat kamu sudah berpikir positif, hidup kamu sudah positif, semuanya sudah ya akhirnya kamu akan sukses seperti ini. Begitu Aquarius. Itu yang terjadi di sini buat Aquarius. Jadi Aquarius jangan ya intinya hidup itu memang harus berjuangkan ya. Memang harus dipertahankan, harus memang ya kita lakukanlah hal-hal positif ya. Itu yang penting ya. Itu pesan buat kamu. Kita akan lihat di sini. Buat Aquarius, kita akan tiga kartu endingnya bagaimana di cerita ini ya. Buat Aquarius, kita akan lihat di sini. Wow, ini akan membuat kamu bahagia ya, Aquarius. Oke. Say your
Sorry, you are sorry. Ini ya, nah ini kartu yang bagus sekali. Saat kamu sudah memaafkan, nah ini, katakan maaf ya, intinya itu saat kamu sudah berpikir positif, kamu selalu menganggap dan kamu akan selalu menghargai kondisi dan keadaan ataupun menghargai satu hubungan nantinya. Disitulah mungkin orang-orang banyak menyukai kamu. Dan di sini kamu akan celebrate your love. Kamu akan merayakan sebuah cinta kamu. Saat kamu bisa dikatakan mungkin ada masalah dalam percintaan kamu ya, di sini kamu akan ada perbaikan lagi. Secara saat kamu sudah bicara dari hati ke hati. Intinya sih harus ada komunikasi ya dalam satu hubungan ya. Dan aku lihat di sini komunikasi kamu itu ya baik ya. Kalau baik komunikasinya otomatis hubungan itu akan baik juga. Dan di sini juga harus ada saling pengertian antara satu sama lain. Make waves di sini. Jangan takut apapun yang terjadi di sini. Karena saat kamu sudah merasakan kebahagiaan, otomatis semuanya akan positif. Dan aku berharap ini akan berjalan cukup lama buat Aquarius. Dan bisa dikatakan ya mungkin akan lebih lama dan untuk selamanya. Ya, seperti itu. Oke, buat Aquarius. Mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat Aquarius. Sampai ketemu lagi. Dadah.